Oke, kita akan mulai kuliah kita. Kita lanjutkan kuliah kita yang lalu. Nah, karena sebetulnya ini nama kuliahnya pindah panas teknik, padahal teknik biosistem sebetulnya ya. Entah kenapa hilang biosistemnya. Jadi kita akan singgung sedikit tentang biosistem, tentang pindah panas di biosistem. Nah, ini ada kelihatan PowerPoint. Kelihatan? Well-find ini siapa nih Well-find ini? Nggak ada nih nanti namanya di e-learning, nggak ada namanya Well-find. Ya, kedengaran? Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, kita baca apa yang ditulisnya di sini ya. Ini ada di buku. Ya, ada di buku pindah panas kita. Kalau kalian download yang edisi 5 ada ini. Ya. Kalau edisi 2 ya tidak ada, ya. Nah, ini pindah panas bioheat. Bioheat itu panas biologi, biosistem ya, biologi. Ya, ini saya baca aja. Studi tentang perpindahan panas dalam sistem biologi disebut sebagai perpindahan bioheat. Ini adalah studi tentang perpindahan panas di dalam tubuh manusia atau di luar tubuh. Ya, pada dasarnya seperti ini. Ya, kita pada dasarnya yang sudah kita pelajari itu adalah untuk benda-benda ya, benda-benda yang ada di bumi. Ya, kita lihat logam, benda padat, ya, benda cair, gas, nanti kita akan pelajari. Tapi jarang kita berbicara tentang perpindahan panas di tubuh kita. Ya. Nah, yang akan kita bicarakan ini bioheat transfer equation ini adalah pindah panas pada benda, pada manusia dan hewan khususnya ya. Jadi ini ada pindah panas ya, khususnya di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada pindah panas ya sudah mati kita orangnya ya. Kalau orang mati kita pegang dingin kan, nah itu artinya sudah ada bioheatnya ya. Nah, karena tubuh kita ini kompleks ya, dan pindah panasnya ini sekaligus melibatkan beberapa mekanisme, ada konduksi, konveksi, radiasi, penguapan, perubahan fase, ya, pembangkitan panas, ya, secara ini dalam ada fisiologi atau metabolisme tubuh kita yang mengakibatkan ada panas yang membuat suhu tubuh kita tetap 37 derajat, ya, yang mengatakan bahwa kita sehat. Kalau suhunya naik, kita sakit. Kalau suhunya turun, kita merasa kedinginan, lemas, ya, dan tidak kerja juga, ya. Nah, ini dihasilkan oleh sistem metabolisme dan dari makanan yang kita makan. Makanya kalau kita baru selesai makan, tubuh kita merasa sedikit lebih panas dari biasanya karena tubuh banyak menyerap energi. Ya. Nah, perpindahan panas ini juga terjadi karena adanya aliran darah. Ya, aliran darah sehingga terjadi pertukaran energi antara darah dan jaringan sekitarnya. Makanya kalau orang yang sakit, ada kegangguan jantung, tekanan darahnya melambat, dia merasa lebih dingin. Ya, orang tua yang jantungnya sudah mulai lemah, ya dia merasa lebih cepat dingin, kedinginan. Ya, makanya orang tua sering banyak menggunakan baju yang lebih tebal. Atau anak-anak, ya, anak-anak juga jantungnya belum sempurna bagus, maka dia ada gangguan juga dengan perpindahan panas, sehingga anak-anak itu merasa lindungan. Oleh karena itu anak-anak banyak di belly ya. Ya, sehingga anak-anak sering kita bungkus ya. Kita beri selimut, kita beri jaket yang tebal. Kalau kita bawa naik motor, ya kita beri jaket ya. Nah, kalau kita naik motor misalnya ya, sering tubuh kita
suhu tubuhnya turun. Ya, kenapa? Karena ada aliran pindah panas secara konveksi ke kulit kita. Ya, dan ini makan energi. Kalau kita kurang sehat, kita akan merasa dingin dan menjadi sakit dan bisa berbahaya. Ya, berbahaya kenapa? Karena kalau aliran oksigen ke otak kita tidak sempurna, maka kita dalam mengendarai kendaraan juga menjadi tidak sempurna dan lebih mudah mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu orang kalau naik motor dianjurkan memang pakai jaket. Itu bukan karena apa-apa begitu ya. Pertama memang supaya tubuhnya tidak turun suhunya akibat adanya pindah panas secara konveksi. Kedua juga kalau ada kecelakaan ya tubuhnya bisa ada perlindungan. Maka dianjurkan kalau bisa jaketnya kulit ya, yang tebal ya. Makanya kalau kita lihat pembalap-pembalap itu jaketnya kulit, dia jatuh dengan kecepatan tinggi begitu bajunya nggak robek ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini. Nah, persamaan pindah panas oleh bioheat ini belum lama ini orangnya, mulai tahun 1948. Ya, ada orang namanya Harry Panas menulis artikel dalam Journal of Applied Physiology, ya. Artinya fisiologi terapan, jurnal fisiologi terapan. Untuk mengembangkan modelnya, Panas mengukur distribusi suhu sebagai fungsi radial di lengan bawah 9 subjek manusia. Datanya menunjukkan perbedaan suhu 3-4 derajat Celcius antara kulit dan bagian dalam lengan. Ya, jadi dari permukaan sampai dalam itu makin ke dalam lebih tinggi suhunya ya. Nah, PNS menghubungkan perbedaan suhu ini dengan efek pembentukan panas metabolik dan perfusi. Perfusi itu aliran darah tadi ya di lengan. Nah, berdasarkan hasil eksperimennya, PNS mengusulkan sebuah model ya, yang sekarang dikenal sebagai persamaan transfer bioheat. Nah, ini orang fisiologi ya, dokter ya. Nah, enggak juga ya. Orang biomedical engineering ya. Teknik juga ya, teknik biomedis namanya. Nah, PNS, ya bioheat PNS. Untuk menggambarkan efek metabolisme dan profesi darah pada keseimbangan energi dalam jaringan tubuh, model PNS dianggap sebagai upaya pengantar utama dalam mengukur kontribusi perbedaan panas perfusi dalam jaringan. Modelnya adalah versi modifikasi dari persamaan konduksi panas yang diperkenalkan di bab 2 yang menjelaskan efek pembentukan panas dan metabolik perfusi. Ya. Nah, model ini mulai dipelajari orang dan setelah 50 tahun, artinya tahun 98 yang lalu, 98 itu berapa tahun yang lalu, itu 25 tahun yang lalu, ya, ditinjau ulang secara mendalam oleh orang yang namanya Wissler. Ya, Wissler mengevaluasi ulang pekerjaan PNS dengan meninjau kembali data eksperimental dan analisis aslinya. Wissler dalam sambutan penutup menyatakan bahwa banyak kritik yang ditujukan terhadap model PNS tidak menggunakan justifikasi yang benar dan mereka yang mendasarkan kalkulasi model teoritis mereka pada model PNS dapat lebih yakin bahwa persamaan awal mereka valid yang pada dasarnya tidak benar ya. Tapi ya itu kalau untuk studi awal ya oke-oke aja. Nah dia yang pertama. Oke. Nah persamaan PNS itu ditulis dengan rumus seperti ini. D kuadrat T bagi DX kuadrat ya, tambah EM tambah EP. Ini panas ya. Ya. EMM-nya itu metabolik ya. Jadi panas tubuh ini karena ada metabolisme, jantung kita bergerak ya, dan perfusi karena ada aliran darah ya. Nah, EM dan EP ini bisa sebetulnya kita gabung menjadi satu E saja ya. E-nya apa? Energi yang dibangkitkan oleh tubuh ya, dibagi K dengan asumsi koefisien konveksi di tubuh kita itu relatif konstan. Kenapa? Karena tubuh kita relatif hampir sama komposisinya, terdiri dari protein, ada lemak, ya, ada urat, tendon ya, dan sebagainya. Ya.
Jadi persamaan 385 bisa kita sederhanakan sebetulnya menjadi persamaan D kuadrat T per DX kuadrat tambah E per K sama dengan 0. Ya. Nah, E perfusi aliran darah ya itu ditulis oleh Penes ya sebagai perbedaan pertukaran energi antara aliran darah dengan jaringan sekitar pembuluh darah. Ya. Nah, P itu konstanta Penes ya, di mana rho B itu adalah densitas darah ya, massa jenis darah, dan CB adalah panas spesifik darah. Ya. Nah, kalau persamaan 386 kita masukkan ke persamaan 385, maka kita dapatkan D kuadrat T per DX kuadrat tambah EM tambah P. P itu tadi perfusi ya, panas yang mengikat perfusi. Ya, panas yang mengikat perfusi dikali densitas darah, panas fisik darah, dikali TA dikurangi T. Ya. Dibagi K sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Itu kita sebut persamaan 387. Ya. Nah, kita tulis kembali D kuadrat T dx kuadrat tambah EM P rho B CB TA kurang T. Ini per K, ini sama dengan 0. Ini bisa kita tulis. Kalau kita misalkan P rho B CB per K, itu kita asumsikan sama dengan B kuadrat. Ya, atau ini tadi negatifnya kita bisa ke kiri, ya kita dapatkan ini negatifnya tambah, ya ini negatifnya kita pindahkan jadi negatif ya, D kuadrat T dx kuadrat kurang P rho B ya TA T kurang TA kurang EM dibagi K. Ya, nah kita asumsikan P rho B CB ya per K itu sama dengan B kuadrat. Ya. Nah, sebelah kanan sini EM-nya ini bisa kita tulis juga B kuadrat bagi B kuadrat kali EM. Sama aja ya, karena B kuadrat per B kuadrat. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa B kuadrat? Nah, ini karena sama seperti yang lalu, hasilnya adalah akar ya, pada waktu kita membicarakan pindah panas pada sirip. Ya. Nah, kalau kita keluarkan dia, D kuadrat T dx kuadrat kurang P rho darah, C darah bagi K, T kurang TA kurang EM per K sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis ini B kuadrat per B kuadrat. Ya. Ini ada ya B kuadrat, ini per K ini B kuadrat, TA, T, ya B. Ini ya kurang B kuadrat per B kuadrat, EM per K sama dengan 0. Ya, kemudian D kuadrat T dx kuadrat kurang B kuadrat ini, ya. Kemudian B kuadrat yang di bawah ini kan tadi B kuadrat, mana tadi B kuadrat kita, adalah P rho CB per K, di sini ada K, kalau dikalikan B kuadrat bawah dikali K, kita akan dapatkan P rho BCB, P rho BCB. Tapi di atasnya ada B kuadrat, kan ini yang dikali yang B kuadrat di bawah. Ya. Nah, kalau kita lihat ini tadi, ya, kita lihat, saya ambil pena saya. Sini ada B kuadrat kan?
Ya, sini ada B kuadrat. Ini ada B kuadrat. B kuadrat kali K, dapatkan ini. Rho PB ini ya. Nah, B kuadratnya kita keluarkan ke depan. Depan sama dengan kali T kurang TA kurang EM per P rho B CB sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi yang sebelumnya, kalau kita misalkan theta, ya, theta sama dengan T kurang TA kurang EM P rho CB CB tutup kurung, maka d theta dx itu sama dengan dt, ini TA konstanta, dTA sama dengan 0, ya, d e bagi p rho cb, ini juga karena ini konstanta, ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan d theta sama dengan dt. D kuadrat theta sama dengan d kuadrat t. Ya, nah karena itu kita bisa tulis ini ya, ini kan sama dengan d kuadrat theta bagi dx kuadrat. Ya, ini B, ini adalah theta tadi kan. Ya, nah, sehingga kita bisa d kuadrat d dt ya, yang ini jadi ini ya, yang B kuadrat, jadi ke sini B kuadrat, yang ini theta kan, sama dengan 0. Ya, nah kalau lihat persamaan ini mirip sekali dengan persamaan untuk sirip. Bedanya apa? Bedanya kita gunakan tadi A kuadrat. Ada buku yang baru nyebutnya M kuadrat, M kecil ya. Nah, jadi persis sama. Kalau persis sama, maka solusinya theta itu pasti C1 E pangkat AX tambah C2 E pangkat minus B. Ini kan B ya. B X. Ya. Atau di buku ini disebut M kuadrat. Oke lah, ini BX ya. Nah, ya. Itu tergantung sekarang bagaimana kondisi batasnya yang akan membuat kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Ya. Nah, kalau yang diketahuinya sama, ya, penyelesaiannya juga sama dengan sirip. Ya, aplikasi persamaan ini adalah termoregulasi, yaitu kemampuan tubuh kita untuk mengukur suhu tubuh kita berdasarkan suhu lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, ini persamaan difusivitas untuk bioheat ini dengan asumsi dasar tadi adalah benda kita itu berbentuk balok ya. Sayang seribu sayang, pembuluh darah kita tidak berbentuk pipa petak. Pembuluh darah kita adalah bentuk silinder. Ya, sehingga persamaan tersebut mesti kita rubah menjadi persamaan 389. Ya, ini adalah persamaan untuk silinder. Ya. Nah, kalau kita ambil pendekatan dengan cara yang sama seperti tadi untuk benda persegi atau bidang datar, maka dengan cara yang sama ya, persamaan 388 dapat menjadi 389, dan akhirnya kalau kita kerjakan dia seperti
yang kita kerjakan. Untuk bidang data, kita akan dapatkan persamaan tersebut 389 menjadi 390. 1 per R D, DR, R, D theta, DR. Kurang B kuadrat, theta sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang persamaan 390 bergantung pemecahannya, bergantung apa yang diketahui untuk memecahkan persamaan 390. Nah, sudah dikerjakan orang, ya, dikerjakan orang. Persamaan 310 ini kalau sudah diselesaikan, dia akhirnya menjadi dapat persamaan itu adalah persamaan 391. Ya, yaitu theta R sama dengan C1 IO I0 BR dan C2 K0 BR. Apa ini tadi? BR. Besel untuk besel ya singkatan. I0 dan K0 adalah fungsi Bessel untuk ordo ke-0 ya, jenis pertama dan kedua. Ya, nilai I0 dan K0 itu diberikan pada tabel 34. Nah, salah satu aplikasi persamaan 390 ya adalah dalam analisis pindah panas steady state dari lengan apa ya? Dari tangan ini ya, dari tangan depan, forearm, tangan bagian depan ya, yang kita berikan untuk eh, kondisi tertentu lingkungan ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa lihat contoh berikut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Nah, ini ada X. Ini bilangan Bessel jenis pertama ordo 0, Bessel ordo 1 ya, oke ya. Ini ordo 1, ordo 2 ya, dan ini sebetulnya bisa kita lihat dengan menggunakan Excel ya, Excel. Jadi nggak perlu hafal tabelnya, tapi kita bisa gunakan Excel untuk mencari ini. Tinggal ketik aja bilangan Bessel ya, bilangan Bessel. Atau kita perlihatkan dulu ya. Nah, bentar ya. Excel. Jadi urutannya mana tadi? Urutannya adalah 02, setiap 02. Oke, kita kasih lihat.
Kelihatan Excel saya? Kelihatan, Prof. Ada. Ya. Nah ini kalau hitung bilangan Beselnya, kita klik aja sini. FX. Sini kita klik cari Besel. Apa yang kita mau Besel? Nah ya, ini ada Besel I, ada Besel J tadi ya, ada Besel K ya. Ya, tadi ini kita coba lihat Besel I atau Besel K tadi. Besel I ya, Besel K. Nah, Besel I. Ada apanya nih tadi? Nah, saya tadi lupa bagaimana caranya ya, tapi tinggal masukkan aja ada beselnya tadi ya. Nah, ini persamaan besel ya, modified Bessel functions of the first and second kind. Ya, ini fungsi Bessel yang dimodifikasi untuk jenis pertama dan kedua. Kalau I jenis pertama, kalau K jenis kedua. Ya. Nah, ini ya ada contoh. Kita tertarik, ini saya terjemahkan pakai Google ya dari buku. Kita tertarik pada analisis perpindahan panas dari tubuh manusia yang mengalami kondisi lingkungan tertentu. Untuk tujuan ini, pertimbangkan wilayah otot dengan lapisan kulit lemak di atasnya dalam kondisi stabil yang ditunjukkan pada gambar 351. Untuk kesederhanaan perkirakan daerah ini sebagai bidang dinding bidang satu dimensi dengan luas permukaan A. Ketebalan otot LM, M itu muscle ya, ditutupi oleh lapisan kulit lemak dengan ketebalan L SF. S-nya saturated, F-nya fat ya. Laju pembintangan panas EM dan laju perfusi P kudanya konstan di seluruh otot. Densitas darah dan panasnya masing-masing adalah Rho B dan Cb. Temperatur tubuh inti TC di bagian tengah tubuh kita dan suhu darah arteri TA diasumsikan sama arteri pembuluh darah ya. Sama dan konstan. Konduktivitas termal otot dan lapisan kulit lemak masing-masing adalah KM dan KSF. Kulit memiliki emisivitas E dan tubuh bersentuhan dengan lingkungan udara dengan suhu T tak hingga. Koefisien perpindahan panas melalui konveksi, H konveksi, dan koefisien perpindahan panas radiasi H radii. Dengan asumsi sifat darah dan konduktivitas termal semuanya konstan, maka kembangkan apresiasi suhu antara otot dan lapisan kulit lemak luar, dan B tentukan suhu TI, laju kehilangan panas dari tubuh, QB, dan suhu kulit TS untuk kondisi tersebut. Ya, nah ini diketahui tadi ya, luas permukaan tangan kita itu 1,8 meter persegi. L tadi apa? LM ini adalah ketebalan otot LM, muscle ya. LSF sama ya, tapi bedanya F itu adalah lemak. Ya. Kemudian OEM 700 watt per meter kubik. P 0,05 liter per second.
Ya. Nah, jadi dari apa yang diketahui kita tulis persamaan umum kita. D kuadrat theta per dx kuadrat kurang B kuadrat theta sama dengan 0. Ya, itu kan rumus dasar kita ya. Nah, ini kalau kita lihat kulit kita, tangan kita, ini ada otot muscle ya. Muscle ini ada EM, ada EP, ada P. P itu kecepatan ya. Ya, nah di otot kita ada EM, ada EP, ada P. Ya, kemudian di kulit kita suhunya kita sebut TI. Pusat ya, yang bagian dalam perbatasan antara otot dan kulit. Ya, nah kulit ini ada konstanta K-nya, KSF, suhu permukaan luar kulit TS, ya, E itu untuk emisivitas radiasi, LF ini tebalnya muscle, otot ya, LSF tebalnya kulit surface skin, ya. Nah kita hitung, masukkan angkanya, B kuadrat adalah P rho CB per K, ya, dan ini punya satuan 1/m. Dan theta tadi sudah kita tahu, kita tulis lagi. Kondisi batas dari permasalahan itu dalam hubungannya dengan temperatur atau suhu dapat kita tulis di titik 0, theta 0 sama TC, TA, ya, EM bagi P rho B CB sama dengan theta C. Dan di permukaan luar, di muscle, di otot, kita masukkan juga. Ya, tadi kita katakan dalamnya suhu dalam TI, ya, TI kurang TA, masukkan kita sebut theta I. Solusi untuk persamaan 388 dengan kondisi batas spesifik untuk dua suhu tertentu ditunjukkan oleh persamaan 367 yang dikembangkan untuk sirip kasus 3 specified temperature. Untuk kasus kita sama 367 tadi berubah menjadi theta per TC sama dengan theta I bagi TC kali sinus hiperbol BX tambah sinus hiperbol B LM kurang X sinus hiperbol BLM bersamaan 392. Perhatian kan di sini bahwa T1 yang muncul dalam theta I dalam persamaan 392 ini tidak diketahui. Ya. Jadi untuk dapat kita menghitung TI, kita gunakan persamaan 392 untuk menghitung laju panas yang keluar dari otot dan masuk ke dalam kulit atau lemak, lapisan kulit atau lemak pada X sama dengan LM. Dan menyamakannya dengan laju pindah panas melalui kulit ke lingkungan. Ya, dengan menggunakan persamaan konduksi pindah panas hukum Fourier,
laju pindah panas yang keluar dari otot pada X sama dengan Lm dan masuk ke dalam kulit atau lemak adalah ya pada X sama dengan Lm, Q-nya kita sebut min Km A dt dx sama dengan min Km A d theta dx pada waktu X sama dengan Lm. Kita ganti min Km, ya, kita ambil diferensialnya. Yang ini persamaan 392, kita hitung diferensialnya. Ya, kita masukkan. Ya, kita dapatkan persamaan suhu spesifik pada bagian sebelah kanan bawah. Ya, perhatikan sini ada cos hiperbol, ada sinus hiperbol, sama dengan pada waktu kita membicarakan sirip. Ini ya, sama dengan pada waktu kita membicarakan sirip yang suhu ujungnya sama. Tapi pendekatannya berbeda. Ya, atau persamaan 367 ini bisa kita tulis ulang sebagai theta bagi TC sama dengan theta I bagi TC kali sinus hiperbol BX. Ya, kita dapatkan persamaan 392. Ya. Nah, kita masukkan apa yang sudah kita ketahui. Tadi seperti tadi kita dapatkan persamaan ini tadi ya. Turunkan d theta dx sama dengan ini. Ya, kita hitung diferensialnya. Ya, kita akan dapatkan total tahanan adalah R total RSF tambah R konveksi radiasi. Nah, konveksi radiasi ini kan paralel ya, sehingga kita mesti menghitungnya 1/, atau R konveksi kali R radiasi bagi R konveksi tambah R radiasi. Ya, nah ini kita masukkan. Ya, kita masukkan, kita dapatkan akhirnya theta ITC cos BLM bagi sinus hiperbol BLM dikurang 1 kali minus KM AB theta 0, theta C, sorry bukan 0 ya, C ya, sama dengan TI kurang theta hingga R total. Ya, berbasis apa yang diketahui pada theta sama dengan 0 sama dengan TC TA TM bagi P rho CB sama dengan theta C, dan theta LM sama dengan TI TA EM rho BCB sama dengan TI theta I, maka kita dapatkan pemecahan persamaan di atas adalah ya, TI sama dengan theta tak hingga sinus hiperbol BLM tambah KM ABR total sin hiperbol BLM ya, dan seterusnya bisa dibaca. Ya, dengan menggunakan data yang ada kita dapatkan TI-nya 34,8 derajat dan pindah panas melalui darah adalah 142 watt. Oke.
Ya, dan T permukaan dengan cara yang sama kita masukkan di 142 TI TF ya TS-nya TI katanya TS yang kita cari kita dapatkan TS sama dengan TI QLB KSFA itu sama lebih kurang 34 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi suhu 34 derajat ini tidak nyaman ya jika kondisi lingkungan berubah. Ya, tubuh kita akan berusaha menyelesaikan diri. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bagaimana kita menyelesaikan dirinya karena suhu kita tidak nyaman? Ya, dengan gemetar. Jadi kalau orang kedinginan dia gemetar. Gemetar itu artinya supaya ada aktivitas fisik yang akan meningkatkan eh, laju metabolisme dan pergerakan aliran darahnya agar tubuh kita menjadi 37 derajat Celcius. Ya, oke. Nah, itu bioheat equation. Ya, nanti materinya sudah ada ya, sudah dibagi. Rasanya boleh dilihat di download dari internet sudah saya bagi. Ya, nah sekarang saya nyuruh kita untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir, saya tulis dulu ya formatnya. Di chat nanti saya tulis dan mesti ngikut seperti itu ya. Supaya nanti bisa persis sama nama yang ditulis persis sama seperti yang di e-learning. Ini kan NIP saya ya, maksudnya kan mahasiswa. Nah, seperti itu ditulis ya. Jadi ditulis di chat seperti itu aja. Nah, namanya ini persis nama di e-learning ya. Silakan sekarang saya kasih waktu 5 menit sebelum kita lanjut. Ayo ditulis. Si Jerry ini lupa ininya, NIM-nya. Ulangi Jerry. Firna juga salah formatnya. Ini siapa nih yang pakai tanda kurung? Nggak usah pakai tanda kurung, nggak bisa nanti dibaca itu. Jangan pakai tanda kurung. Haikal, Haikal, ya. Jangan pakai tanda kurung NIM-nya. Ulangi. Hapus itu kalau bisa dihapus. Ini ada yang nulisnya pakai enter lagi ya, setelah nama enter. Itu sulit juga dibaca nanti.
Oh, stop dulu. Ada yang salah. Kelasnya lupa. Sorry, berhenti dulu. Ulangi nanti. Jadi setelah nama, name, kelas ya, tulis saja A atau B. Ya, A atau B. Ya, nama, name, kelas A atau B. Jadi ulangi. Layo A, layo B ya. Dibuat gitu. Nanti saya susah membedakannya, susah saya nyarinya. Karena ada 2 kelas kita nih kan. Ah, nih sih, udah benar. Jangan ada tulisan kelasnya, layo A, layo B saja. Siapa nih tadi pakai kelas? Masih sama formatnya. Ini Fajar. Oke, sambil kalian mengisi daftar hadir, ini si Bunga Reval ini kok gak ada NIM-nya, gak ada kelasnya nih, Bunga Reval nih. Ya, kalau nggak ada nanti tinggal ini aja, dianggap nggak hadir aja, nggak susah ya. Kita lanjutkan materi kita. Ya. Nah, ini materi dengan sebut namanya adalah common konfigurasi, ya. Pindah panas dengan konfigurasi yang umum. Ya, sejauh ini kita telah membicarakan pindah panas kita dalam geometri yang sederhana, seperti bidang datar yang besar, ya, dinding, silinder panjang, bola, ya. Nah, kenapa kita bicarakan itu? Karena lebih mudah dan bisa kita dekati sebagai pindah panas satu dimensi. Tetapi banyak sekali permasalahan pindah panas yang kita temui adalah 2 atau 3 dimensi dan kadang-kadang mempunyai geometri yang rumit. Sehingga tidak ada solusi yang tersedia. Atau kalaupun ada, itu memerlukan pengetahuan matematika kita yang cukup rumit dan canggih. Nah, oleh karena itu orang menciptakan suatu sistem baru, sistemnya untuk menghitung pindah panas, ya. Nah, satu kelompok penting dari permasalahan pindah panas adalah solusi sederhana yang kita temui jika itu mencakup 2 permukaan yang dipertahankan pada kondisi konstan seperti T1 dan T2. Nah, pindah panas steady state untuk kedua permukaan ini dinyatakan sebagai Q sama dengan SK kali T1 kurang T2. Nah, S ini kita sebut dengan faktor bentuk atau faktor bentuk kondisi atau conduction shape factor. K sama ya, ini koefisien konduktivitas yang menghubungkan antara 2 permukaan atau mediumnya. Nah, ini hanya berlaku untuk konduksi. Ya, tidak berlaku untuk konveksi. Ya. Jadi ini hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah diketahui orang ya. Nah, faktor bentuk ini hanya berlaku jika pindah panas kedua permukaan itu secara konduksi, ya, tidak boleh secara
konveksi, apalagi radiasi. Nah, S atau faktor bentuk ini itu sama dengan 1/K kali R. Nah, R adalah tahanan thermal. Nah, karena untuk mendapatkan R ini cukup rumit, orang sudah membuat gambar-gambar atau diagramnya. Nah, ini kita lihat kasus 1. Kasus 1 ini kalau kita punya batang atau pipa ya yang kita tanam di dalam tanah. Dalam tanah, ini di permukaan tanah suhunya T2, batang yang kita tanam tadi di bagian bawah suhunya T1. Nah, sekarang berapa pindah panasnya Q-nya dari bahan di dalam tanah ke permukaan atau sebaliknya dari permukaan ke dalam tanah. Ya. Nah, ini sering sekali kita lihat aplikasinya. Yaitu apa Pak aplikasinya? Kalau orang nanam pipa. Sekarang ya, saya lihat beberapa hari ini atau beberapa minggu ini di Jakarta banyak kasus. Ada orang naik sepeda motor tersangkut kabel internet. Ya, di Jakarta kabelnya semraut begitu ya. Nah, jadi ada yang sampai meninggal, ada yang sampai cedera berat, gitu ya. Nah, untuk itu di banyak kota-kota besar yang lain ini ditertibkan, tidak boleh ada jaringan kabel-kabel yang tergantung-gantung. Semuanya mesti lewat bawah tanah. Nah, ini seperti itu kasusnya. Ada pipa atau kabel atau apa di bawah tanah, ini kita mesti hitung. Ya, kalau suhu di atasnya ini kalau kabel itu dilewati arus panas dia kan. Nah, panasnya ini dia mesti salurkan ke tanah di sekitarnya dan juga akhirnya sampai ke permukaan. Kalau di permukaannya ini suhunya terlampau tinggi, ya kalau misalnya ada orang menyiramkan sesuatu yang mudah terbakar, maka akan nyala dia. Ya. Itu S-nya adalah 2πL bagi log 4Z bagi D, di mana D adalah diameter dari pipa atau batang yang kita tanam. Z itu adalah jarak dari di bagian tengah kabel yang kita tanam ke permukaan. Ya, atau sebaliknya, seperti ini, kalau di negara 4 musim, T2-nya misalnya suhunya minus. Di bawahnya ada pipa air. Nah, kalau kita mesti nanam sedemikian rupa Z tertentu, agar pipa tersebut tidak mencapai titik beku. Karena apa? Karena kalau air itu punya sifat, kalau dia suhunya rendah, dia memuai. Kalau dia sampai titik beku, dia memuainya lebih besar. Maka banyak pipa-pipa air bawah tanah itu yang pecah. Ya. Nah, untuk menghitungnya seperti itu. Nah, untuk batang yang vertikal, ini batang solid ya, padat pejal. Nah, itu kita gunakan S-nya 2πL bagi log 4L per D. Ya, kalau ada 2 batang paralel, S-nya sudah dituliskan sana. Nah, ini ada cos hiperbol. Ya, demikian juga kalau ada batangnya banyak. Jadi kalau di dalam tanahnya banyak kabel-kabel, ya, nah pindah panasnya ini S-nya seperti yang nomor 4. Ya, kalau misalnya kita tanam kabel, pada waktu kita ngecor lantai atau apa, kita pasang kabelnya supaya nggak repot ya. Nah, itu pindah panasnya S-nya adalah 2πL log 8Z bagi PD. Ya. Nah, itu pipa di dalam batang persegi padat. Ya. Jarak yang sama, S-nya seperti yang dituliskan di sini. Ya. Nah, ini. Nomor 9. Ya. Kalau punya silinder, kalau misalnya air yang kita lewatkan atau apa ya, itu S-nya seperti pada nomor 9. Ya, kalau persegi dia itu nomor 10 ya. Nah, kita bisa lihat kalau yang bidang
bidang apa namanya bidang datar saja dinding, ke S-nya A per L ya. Nah, kalau dia berbentuk spherical atau bola, itu yang nomor 11 S-nya. Kalau dia berbentuk piringan, ya, piringan, kemplang, kalau kita mau goreng dia dengan pasir ya, ada kemplang pasir, nah, pindah panasnya seperti ini. Ya. Ya, kalau di sudut nomor 13 ya, atau di sudut saja ya, dengan seterusnya ya. Nah, setelah nilai S diketahui untuk suatu geometri tertentu, maka total pindah panasnya dapat dihitung dari persamaan berikut menggunakan dua suhu yang sudah diketahui di antara keduanya. Maka Q-nya sama dengan S kali K kali T1 kurang T2. Ya, nah, ini ada contoh. Pasti dikeluarkan ini ya. Contoh ini. Ini dikatakan ada suatu pipa air panas, ya, hot water pipe dari suatu sistem pemanas listrik. Kalau ya panjangnya 30 meter, ya, diameternya 10 cm. Ya. Nah, suhu permukaan pipanya itu adalah 80 derajat Celcius. Jaraknya setengah meter. Ya. Ya, suhu permukaannya adalah 80 derajat Celcius. Suhu di permukaan sini ya. Dengan mengasumsikan suhu permukaan tanah adalah 10 derajat Celcius, ini pada musim dingin ya. Dan konduktivitas termal tanah adalah 0,9 watt per meter derajat Celcius. Tentukanlah laju pindah panas, kehilangan panas dari pipa yang ditanam tersebut. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, ya ini kasus nomor berapa? Kita lihat. Ardi, coba lihat kasus nomor berapa nih Ardi? Ardi Antoko. Halo. Halo, Prof. Ya, kasus nomor berapa Ardi? Kita lihat sini. Kalau contoh ini. Kasus nomor berapa? Nomor 1, 2, Kasus 3, 4, 5, 6, kasus 7, nomor 8, 9, 3, 10, Prof. 11. Ah, 2, 1, 1. nah, kasus nomor 1 nih ya, kasus 1. nomor 1 sehingga S-nya adalah 2PL bagi log natural 4Z bagi D ya. Iya, Kita jawab. lihat ini S 2PL log 4Z per D ya. Nah, kita perhatikan ini Z-nya jauh lebih besar dari D. D-nya kan 10 cm. Jadi 5 kali. Ini kan Z-nya 0,5 meter atau 50 cm. Jadi 5 kali. Ya. Karena nilai Z lebih besar dari 1,5 D, ya, di mana Z adalah jarak dari pipa ke permukaan tanah, dan D adalah diameter pipa, dengan digantikan angkanya, kita tulis 2PL, L-nya 30 meter, bagi log 4Z. Z-nya tadi setengah senti jaraknya ya, ini setengah senti, setengah meter, bagi D. Bagi D adalah 0,1. Kita dapatkan S-nya adalah 62,9. Kita hitung berapa total pindah panasnya. Q sama dengan SK T1 kurang T2. Masukkan angkanya 62,9 kali 0,9. Tadi K-nya diketahui kali beda suhu. Kita dapatkan kehilangan panasnya adalah 3.963 watt. Ya, yang relatif cukup besar. Ya. Ya, jadi pindah panas ini ditransfer secara konduksi
dari pipa melalui tanah ke permukaan tanah, dan kemudian selanjutnya dengan konveksi dan radiasi dipancarkan ke ruang angkasa atau di sekeliling kita. Soal yang sama, tapi ini dua pipa. Ya, nah, dua pipa. Kisah nomor berapa ini? Kasus nomor berapa? Asih Lulu. Ada Asih Lulu? Asih Lulu. Oke, kita ini aja. Tadi saya cowok, kita cek yang cewek. Kadang mau volunteer kalian ya. Sasa Kintani. Ada Sasa Kintani? Sasa? Iya, Pak. Ya, kasus nomor berapa? Ya, Siska aja, Siska. Siska? Iya, Pak. Oke, kasus nomor berapa ini, Siska? Ya, Kasus nomor 5, Pak. nomor 3. Ya, nomor 3. 2 batang paralel. Ya, 2 batang paralel. Jadi kita cari S-nya sama dengan 2pi L bagi ini. Cos min 1 ya. Cos min 1 itu artinya inverse cos. Ya, dimasukkan dapat 634. Nah, sekarang coba kalian cari, bisa nggak pakai kalkulator? Si Tri Laksani, coba hitung. Bisa nggak kamu dapat ini? S-nya 6,34. Pakai kalkulator kamu, bisa nggak? Iya, Pak. Ya, Tri Laksani, coba hitung. S-nya ini dapat kamu dapat nggak 6,34? Yang pasti kalau pakai kalkulator tukang sayur nggak bisa. Mana ininya saya? Hiperbol. Kalkulator ini ya, scientific. Kalkulator tukang sayur nggak bisa. Bisa? Ketemu? Nah, kalau belum ada kalkulator saintifiknya, di ini dulu ya. Di apa namanya? Diambil dulu aplikasinya ya, atau beli kalkulator yang khusus ini, khusus apa namanya? Khusus saintifik ya. Kalau pakai Excel bisa ini ya, Excel bisa langsung. Ada cos ini cos hiperbol ya. Nah, ini dicoba ya, karena kalau nggak bisa nggak dicoba nggak bisa ini ya. Nah, kita dapat S-nya 6,34, maka laju pindah panasnya S kali K 634 kali 0,75 kali beda suhu 262 watt ya.
Nah, kita bisa mengurangi hilang panas ini dengan menempatkan pipa panas dan pipa dinginnya. Ini jaraknya lebih berjauhan. Ya, lebih berjauhan. Oke, sekarang kita coba. Ini ada, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak saya yang bertanya ya. S2, S1. Pindah panas. Ambil contoh. Nah, oh ini suhunya ini pula. Suhu Fahrenheit. Oke, ada gangguan di saya. Oke, ada satu lagi yang ingin saya bagi. Hmm, Oke, ya ini ada evaluasi pembelajaran tahanan termal. Kerjakan sebenarnya saudara minimal 86 3 kali berurutan. Ini sudah ada ya. Jadi eh, dikerjakan. Ya, ini dikerjakan sampai tanggal 17 September jam 23.59 ya. Nah, ini eh, kalau tidak dikerjakan ya pada waktu kuliah itu ya dianggap tidak hadir walaupun mengisi kehadiran ya setelah tanggal 17 nanti akan saya periksa. Oke, saya kerjakan 386 3 kali berurutan. Kemudian ini nanti saya akan siapkan ini ya pindah panas pada sirip dan ini yang hari ini. Oke. Nah, ada pertanyaan? Aski?
Iya, Pak. Ada yang ditanya? Kalau tidak ada, ya kita siap selesaikan kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi minggu wabarakatuh. depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Siswa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk. Selamat